Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat Romo Kiai Haji Muhyiddin MAD, yang saya hormati para jamaah sholat maghrib dan para santri tahfidz Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV ataupun TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat nanti, sehingga di kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Kajian malam ini yaitu tentang kitab Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah dengan mengusung sebuah tema khutbah Jumat. Untuk itu apabila nanti para hadirin dan para santri yang ingin bertanya bisa langsung saja ditanyakan kepada guru kita, dan yang para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais yaitu di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian ini, mari kita buka dengan bacaan Alkitab ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Muhyiddin untuk menyampaikan materi kajian malam ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan bacaan kitab Taqriratus Sadidah. Saat ini kita akan membaca halaman 331, Arkanu khutbatayil Jum'ati wa syurutuhuma. Arkanu rukun-rukun khutbatayil Jum'ati, dua khutbah Jum'ah, wa syurutuhuma dan syarat-syaratnya. Kalau kita terjemahkan dengan mudah, rukun dan syaratnya dua khutbah Jum'ah. Dalam rangkaian sholat Jum'ah itu ada dua kegiatan pokok, yaitu pertama khutbah, yang kedua sholat. Khutbahnya itu mesti dua khutbah. Maka di sini disebut khutbatayil Jum'ati. Khutbataini al-Jum'ah. Arkanul khutbataini, rukun-rukunnya dua khutbah itu khamsatun, ada 5. Pertama dari yang 5 itu hamdullahi fihima. Hamdullahi, memuji Allah atau menyampaikan, memanjatkan hamdalah. Fihima, di dalam dua khutbah. Artinya di khutbah awal dan khutbah tsani itu pertama harus ada hamdulillah. Min lafzil hamdi, dengan lafal hamdi. Bisa ucapannya alhamdulillah, bisa hamdan lillah, bisa nahmadullah. Auma ustuqqa minhu, atau lafal-lafal yang mustaq keluar
dari al-hamdi. Al-hamdi itu masdar, hamida yahmadu hamdan. Wala yakfi asyukru lillah. Tidak cukup hamdalahnya khutbah itu hanya dengan ashkuru lillah, syukru lillah, syukron lillah. Itu tidak cukup. Harus menggunakan kata hamdun. Maka Anda para santri bisa melihat pada buku khutbah itu harus selalu diawali dengan ucapan alhamdulillah. Kalau mau ditambah wa syukrulillah nggak apa-apa, tapi kalau hanya asyukrulillah itu la yakfi. Itu rukun yang pertama. Disebut rukun itu bahwa itu merupakan bagian dari khutbah. Ya, khutbah itu isinya pertama hamdulillah. Dan itu rukun. Sanian yang kedua as-sholatu alan nabi. As-sholatu mau sholawat alan nabi kepada nabi. Allahumma sholli ala nabi atau Allahumma sholli ala Muhammad. Fihima ini juga di dalam dua khutbah. Artinya khutbah awal ya harus ada sholawat nabi, khutbah tsani juga harus ada sholawat nabi. Anda tahu bahwa di dalam khutbah itu ada dua khutbah. Khutbah awal kemudian berhenti, biasanya muadzin itu membaca sholawat. Khotibnya duduk. Ya, khotibnya duduk sejenak. Terus nanti kalau sudah sholawat selesai berdiri lagi, itu khutbah kedua. Nah, dua rukun ini alhamdulillah dengan as-sholatu ala nabi harus ada pada kedua-dua khutbah. Bi ayyi sighatin dengan kalimat apapun. Sholawatnya itu terserah, sholawat itu macam-macam toh. Yang penting sholawat ala nabi. Wala yakfi tidaklah cukup sholawat nabi dengan kalimat rahimallahu Muhammadan. Ya meskipun sama-sama doa, tapi kalau pakai rahimallahu Muhammadan, semoga Allah merahmati, menyayangi Muhammad. Ini tidak cukup. Tapi harus menyebut Nabi atau Muhammad. Dan kalimatnya pakai sholawat. Wasa'au sallallahu alaihi. Atau singkat sallallahu alaihi. Alaihinya itu tidak menyebut an-nabi, tidak menyebut Muhammad, tapi pakai domir. Jadi harusnya sallallahu ala Muhammadin atau sallallahu ala nabiyyi Muhammadin. Wa in ada meskipun alaihi itu ada balik rujuk ala mazkur kepada yang disebut. Wala yustarotu dalam sholawat tidak disyaratkan lafzu Muhammadin harus dengan lafal Muhammad, tidak boleh an-nabi sallallahu ala nabi. Nah, itu dua rukun. Yang ketiga salisan al-wasiyatu bit-taqwa fihima. Al-wasiyatu berpesan wasiat bit-taqwa dengan takwa fihima di dalam dua khutbah. Bukan khutbah kedua tapi dua khutbah. Artinya di awal ya harus ada wasiat bit-taqwa, di khutbah tsani juga harus ada wasiat bit-taqwa. Apa sih wasiat bit-taqwa itu? Yaitu imtisalul awamiri,
mengikuti perintah atau menaati perintah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi, ijtinab itu menjauh, an-nawahi larangan-larangan. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mentaati perintah dan menjauhi larangan. Itu wasiat bittaqwa, itu intinya itu. Fala buddha, maka mau tidak mau tan kenora minal hasi, mengajak ala taati, untuk taat, ya taat kepada Allah, taat pada Rasulnya, taat kepada aturan agama. Awiz zajri, atau mencegah anil maksiati, berbuat maksiat, mencegah berbuat maksiat. Jadi wasiat bittaqwa itu menyuruh orang melakukan kebaikan dan mencegah orang untuk berbuat keburukan. Binahwi, misalnya, ahdharu iqaballahi awin nar, takutlah kepada siksa Allah dan api neraka. Wala yakfi at-tahdhir minad dunya, ya, perintah supaya takut, takwa ini tidak cukup kalau soal-soal dunia tok. Soal dunia itu misalnya mengajak supaya kamu itu baik-baik, urusan-urusan dunia itu nggak cukup. Harus terkait dengan apa itu akhirat. Wasiat bittaqwa. Lah ini biasanya inti dari khutbah itu yang disampaikan oleh khotib itu isinya adalah ajakan. Ajakannya wasiat bittaqwa. Kita kadang memperhatikan ada khotib yang berusaha untuk berkhutbah dengan sebaik-baiknya, isinya berusaha untuk sekualitas-kualitasnya. Boleh, tapi jangan lupa rukun-rukunnya ini, jangan sampai lupa. Percuma nanti 3 rukun ini kelihatan. Yang keempat, qiraatu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma. Qiraatu ayatin, rukun ingkang kaping sekawan niku qiraatu ayah, maos ayat, minal qur'ani, dari Quran, ayat Al-Quran. Dalam khutbah harus ada ayat Al-Quran. Tapi yang ini beda dengan yang di atas. Cukup fi ihdahuma, cukup di salah satunya saja. Salah satu khutbah, bisa di khutbah awal, bisa di khutbah tsani. Wal afdolu, tapi yang afdol, antakuna fil khutbatil ula. Ayat ini supaya dibaca pada khutbah pertama. Litata'adala al-khutbatani, supaya terjadi seimbang antara 2 khutbah itu. Nanti di khutbah tsani itu di samping harus ada hamdalah, sholawat, wasiat bittaqwa, di khutbah tsani harus ada doaun lil muslimin. Nah, supaya nanti tidak numpuk di khutbah kedua, ayatnya, afdolnya dibaca di khutbah ula. Wasyartul ayati, sedangkan syaratnya baca ayat, yang penting bagaimana? Antakuna, supaya ayat itu mufhimatan, mahamke. Jadi jangan secuil ayat tapi tidak sampai sempurna kalimat itu sehingga tidak difahami dengan
tidak bisa dipahami dengan baik. Wa kamilatan, dan harus satu ayat penuh inda Ibni Hajar, menurut pendapat Ibnu Hajar. Wa indar Romli, sedangkan menurut Imam Ar-Romli yakfi, cukup walau ba'du ayatin, meskipun separo ayat. Idza kanat mufhimatan, yang penting ayat itu memberikan pemahaman yang lengkap. Ya, ini kalau kita melihat ada perbedaan ini, yang satu harus satu ayat penuh, yang satu cukup sebagian ayat, ya kita biasanya disempurnakan saja. Apa sih beratnya disempurnakan satu ayat. Al-khamis, rukun ingkang kaping gangsal ad-du'a'u. Dalam khutbah itu harus ada doa. Doa untuk siapa? Lil mukminina, kanggone wong-wong mukmin. Itu dibaca kapan? Bisa niati di dalam khutbah yang kedua. Wa syurutuhu, syaratnya doa lil mukminin itu ayakuna ukhrawiyan la dunyawiyan, supaya doa itu doa tentang ukhrawi, doa untuk kepentingan-kepentingan ukhrawi, akhirat. La dunyawiyan, bukan doa duniawi. Ya, doa duniawi itu misalnya, ya Allah, berikanlah kekuatan supaya saya bisa menang dalam pil pemilu. Nah, ini kan duniawi. Doa seperti itu kan boleh kalau di luar khutbah. Di dalam khutbah ini ukhrawi saja. Maka kita lihat coba doa-doa yang dibaca oleh khotib itu selalu doa-doa ukhrawi. Wala ba'sa, tidak masalah, bitakhsisihi, mengkhususkan doa lisami'ina, kepada para pendengar, maksudnya pada jamaah Jum'ah. Wa yusannu, disunnahkan ad-du'a'u, ndungake liulatil amri, kepada ulil amri, ndungake ulil amri. Jadi kalau di masa-masa kekhilafahan Islam biasanya ada doa untuk sultan, ada doa untuk khalifah, yusannu. Ya, tapi doanya tetap ukhrawi. Semoga para penguasa ini diberi kesolehan, supaya para penguasa yang saat ini menjadi pemimpin diberikan kesadaran iman dan takwa, sehingga memimpin ke arah kebaikan. Nah, itulah arkanul khutbataini. 5 sekali lagi. Alhamdulillah fi khutbataini, di dalam 2 khutbah. Sholawat Nabi fi khutbataini. Kemudian wasiyah bittaqwa fi khutbataini. Kemudian qiraatu ayatin di salah satu khutbataini, tapi yang afdal di khutbah pertama. Kemudian ad-du'a ulil mukminin, doa untuk mukminin pada khutbah kedua. Biasanya penutup khutbah itu doa lil mukminin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, dan seterusnya. Kalau anak-anak santri ini berkhutbah seperti khutbah yang dilakukan oleh khotib-khotib, biasanya khutbah itu prakteknya akan membaca dulu kalimat-kalimat Arabnya, lalu kemudian ditambah dengan uraian. Nah, kalimat Arab itu sudah memenuhi rukun 5 itu.
Penting itu. Sudah memenuhi rukun yang 5 itu. Dari 5 rukun itu hukmut tartibi, hukumnya tartib. Tartib itu mengurutkan. Prakteknya biasanya urut. Alhamdulillah, sholatu ala nabi, wasiat bittaqwa, qiraatu ayatin Al-Quran, itu biasanya urut. Mengurutkan seperti itu baina arkanil khutbata ini sunnatun, hukumnya sunnah. Ngurut kayaknya loh. Apa dulu? Jadi misalnya wasiat bittaqwa dulu ya. Sholawat dulu, silakan. Baru kemudian hamdalah. Itu sunnah diurutkan seperti itu. Tapi karena prakteknya sudah begitu ya, kalau tidak begitu lalu nanti jadi aneh. Khutbah kok Assalamualaikum Allahumma sholli ala Muhammad. Baru ittaqullah haqqa tuqatih. Terus baru as-shalah hamdan lillah wa syukran lillah, alhamdulillah. Nah ini nanti nggak umum. Huwa al-mu'tamad, yang menyebut mengurutkan seperti itu sunnah, itu kaul yang mu'tamad, kaul yang bisa dipegangi dengan kuat, kaul yang banyak dipegangi. Tetapi wajibun indar Rafi'i, menurut Imam Rafi'i itu wajib mengurutkan itu. Alhamdulillah, sholawat ala nabi, wasiat bittaqwa, lalu qiraatu ayatin, itu harus urut. Oh, niku nggih. Jadi setelah Anda membaca rukunnya khutbah ini, maka coba praktek khutbah itu diperhatikan. Kadang-kadang saking semangatnya khotib, ada yang lupa, yang tidak dibaca di antara rukun itu. Syurutu sihhatil khutbataini, tadi rukun. Kalau rukun itu bahwa yang 5 itu bagian dari khutbah yang tidak boleh terkurangi. 1 saja nggak boleh. Itu bagian dari khutbah. Khutbah itu isinya memang 5 rukun itu. Tapi kalau syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi tapi bukan bagian dari khutbah. Di luar khutbah. Apa itu? Ada 12 syarat. Syaratnya banyak ini. Pertama, az-zukuratu. Khotibnya itu harus laki-laki. Zakar, zukuroh, lanang. Nah, ini dikritik oleh para pemikir-pemikir apa itu sekuler. Loh, kok enggak enggak adil gender, kenapa perempuan enggak boleh? Ya kalau kita mikirnya gampang, sholat wong wedok ora ento ngimami wong lanang, gitu ampun kulino niku sudah diterima karena itu ibadah. Khutbah itu bagian daripada ibadah Jum'ah. Ya wis, nek kon lanang ya lanang ya. Apa itu orang yang liberal itu ingin supaya wedok juga punya kesempatan untuk menjadi khotib. Syarat pertama kudu lanang. Karena itu MAJT membuka Ma'had Tahfidz ini karena di antara tujuannya menjadi imam. Imam itu biasanya juga merangkap khotib, maka sementara santrine lanang, santri wedok engko ora iso ngimami wong lanang. Dene nanti ada perubahan kebijakan, ya bisa dibuka perempuan, tapi bukan untuk menjadi imam masjid.
Ingkang kaping kali syaratipun at-thaharah suci anil hadasaini dari dua hadas, yaitu al-asghar wal akbar. Hadas asghar harus suci berarti harus berwudu. Hadas akbar harus suci berarti harus huslun, harus mandi kalau memang orang itu wajib mandi. Ingat nggak apa yang menyebabkan wajib mandi? Kelingan boten napa mawon? Nggih niku nek bar mimpi, nek santri nggih. Santri kan dereng duwe bojo. Bar mimpi bagaimana kalau khotib itu idza ahdasa, terjadi hadas fi asna'iha, di tengah-tengah khutbah, di tengah-tengah khutbah hadas, nggak bisa ditahan, kentut misalnya nih. Ya tawaddoa, dia harus wudu, ndak boleh, nggak bisa ngenyang, tanggung kok kurang sithik iki, nggak boleh. Karena apa? Karena khutbah itu bagian dari Jumatan yang harus dilakukan oleh khotib dalam keadaan tohirun atau toharatun. Wa idza ahdasa, nalikane hadas sapa khotib fi asnaiha, ing dalam tengah-tengahe khutbah, tawaddoa, maka kudu wudu, wasta'nafaha, dan memulai lagi min jadidin, dari awal. Jadi ora diteruske khutbah mau tekan apa ya baleni meneh dari awal. Ingkang kaping 3 at-thaharatu anin najasati. At-thaharatu suci anin najasati, saking najis. Fi thawbi wal badani wal makani, baik pakaiannya, pakaian yang dipakai khotib, wal badani maupun badannya, ya, kakinya jangan ada najis, wal makani, dan tempatnya, tempat khutbah mesti harus suci. Insya Allah kalau di masjid-masjid itu sudah baiklah. Ayat toharatu saubil khotibi, tegese sucine pakaiane khotib, wa badanihi, lan badane khotib, wa makanihi, dan tempat te khotib, alladzi yubashiruhu minan najasati, ya, suci dari terkena najis, suci dari tersentuh najis. Oh niku, saya kira syarat-syarat yang sudah kita baca maklum. Cuma toharat anil hadasaini itu yang tahu khotibnya sendiri. Kalau dia kentut, kalau dia tidak wudu, itu yang tahu khotibnya sendiri. Toharatun najasa juga kalau najasa yang kecil-kecil, misalnya di kakinya ada kotoran, najis dan sebagainya, itu mungkin yang tahu cuma khotibnya sendiri. Tapi syarat yang keempat ini, satrul aurati, menutup aurat. Ini bisa dilihat oleh orang lain. Khotib kok sarungnya pas dengkul, lah engko nek pas melangkah kan ketok aurate. Aurat niku kan baina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Falau ingkasyafat, kalau tersingkap, kebuka auratipun, wa maudha waktun,
yumkinu ayasturaha walam yasturha wa madha waktun, dan berjalanlah waktu yumkinu ayasturaha untuk menutupnya, tetapi walam yasturha tidak segera menutupnya, batalat al khutbatu, maka batalah khutbahnya. Jadi kalau ada khotib ceroboh gitu loh, nganggo sarung logro, ora singset, di tengah-tengah khutbah melorot. Di dalamnya tidak ada rangkepan celana. Biasanya kalau yang tertib itu imam khotib kiai-kiai desa itu di dalamnya ada celana sak ngisor dengkul loh. Jadi kalau sarungnya melotor ya masih aman. Tapi bisa jadi khotib-khotib modern ini ya di dalamnya celana pendek atau malah naik santri ora celononan blas. Langsung sarungan tok. Nah ini kalau melorot kan berarti madha waktun yumkinu ayyasturoha walam yasturha, wis melorot orang ndang ditutup, batalat al khutbatu wa wajaba i'adatuha, wajib baleni. Karena itu jadi khotib itu ya harus cermat, harus hati-hati, karena apalagi kalau khotibnya itu semangat, meledak-ledak, menggebu-gebu, atau terus akibat dari meledak-ledak, menggebu-gebu itu ucul sarungnya. Nah, ini lagi syarat yang kelima, syarat yang bisa dilihat bukan hanya oleh khotib tetapi juga oleh jamaah. Al-qiyamu alal qadiri, khutbah itu hendaknya berdiri bagi yang mampu. Fa'in ajaza anil qiyami khotoba jalisan. Fa'in ajaza, kalau lemah tidak bisa anil qiyami berdiri, khotoba jalisan, maka berkhutbahlah duduk. Fa'in ajaza khotoba muttaji'an. Kalau tidak bisa duduk, boleh khutbah dengan muttaji'an. Emangnya orang ono khotib lain. Kalau orang sudah tidak bisa berdiri, masih tetap khutbah itu, ini kira-kira tidak ada khotib yang lain, gitu. Wal aula, yang lebih utama, huna ayastakhlifa, golek ganti. Nek wis ora iso ngadeg, ya, khotibe ya jangan khutbah sambil duduk, ya, cari ganti. Kalau di tengah kota, di daerah-daerah di mana banyak orang pintar, banyak kiai, banyak alim, saya kira tidak ada masalah. Jadi yang lebih utama itu, meskipun boleh khutbah sambil duduk karena nggak mampu, tetapi yang lebih utama cari ganti yang bisa berdiri. Niku syarat yang kelima bisa dilihat. Khotib kok duduk, wah berarti nggak mampu berdiri. Yang keenam, al-julusu bainahuma. Dua khutbah dipisah oleh julus bainahuma. Khutbah pertama, kemudian duduk. Nah, duduk ini memisahkan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Itu syarat loh. Syarat. Berapa lamanya julus bainahuma? Yaitu fauqa tuma'ninatis sholati. Di atas atau lebih tinggi, lebih lama dari tuma'ninahnya sholat. Kalau orang sholat musolli itu ruku, ketika ruku harus tumakninah, ya kira-kira baca subhanallah. Kalau sempurna subhana rabbiyal azim wa bihamdi.
bahkan 3 kali. Lah, duduk di antara 2 khutbah itu lebih panjang daripada tumakninah sholat. Fauqa tumakninatis sholati. Wal afdol, yang utama seberapa lama julus baina khutbata ini, itu ayyakuna biqadri suratil ikhlas. Kira-kira panjangnya seperti membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di praktek-praktek Jumatan di masjid-masjid kita itu biasanya di situ muadzin membacakan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa diman, dan seterusnya. Saya enggak pintar, suaranya enggak enak. Nah, tapi kalau masjid-masjidnya orang yang bukan masjid tradisional, biasanya enggak ada apa-apa, diem aja. Ya monggo. Wa idza lam yajlis, kalau tidak diselingi dengan duduk khotib ini, khusibata wahidatan, maka khutbah itu dihitung 1. Jadi kalau misalnya nggak tahu karena bingung, khutbah pertama tidak duduk, kemudian khutbah kedua dilalah muadzinnya tidak pakai tradisi sholawat. Nah ini jadi tradisi sholawat itu mengingatkan supaya khotib itu duduk. Lane ora diselani duduk itu kuwi dadine khutbah iki cuma 1. Dihitung 1. Wonten pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum khutbah jika seorang khatib itu sering meninggalkan salah satu rukun khutbah? Terus bagaimana cara kita memperingatkan? Sebetulnya untuk memenuhi rukun khutbah itu gampang. Asal kalimat Arab yang ada di buku khutbah itu atau yang sudah dihafalkan, disampaikan, dibaca dengan benar, itu sudah memenuhi rukun. Yang lain penjelasan dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia, itu tambahan. Nah, namanya rukun. Kalau rukun itu tidak dilakukan, ya berarti khutbahnya nggak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, ya harus diingatkan. Solusinya bagaimana? Baleni. Caranya baleni sederhana, itu baca saja Arabnya, sudah. Sebab kalau tidak dibaleni, ya, itu nanti kan kiku. Kalau tidak dibaleni Arabnya nanti kiku. Wah, ini khutbah kok 2 kali, kelihatan oleh. Nah, jadi kalau ada seperti itu ditegur bahwa misalnya tidak membaca sholawat Nabi, ya ditegur karena itu rukun. Itu kira-kira kan kalau rukun itu kan sama seperti Anda sholat tidak tasyahud akhir atau tidak membaca Fatihah. Takbir, Allahu Akbar, baru wal asri innal insana lafi khusr, ya harus diingatkan. Kalau tidak diperbaiki nggak sah. Jadi pokoknya pendeknya kalau rukun kurang, apapun yang kurang tidak sah. Jadi solusinya ya disuruh ngulangi. Kalau yang bersangkutan kira-kira tidak kersa ngulangi, ya ganti khotibnya. Ji, wonten malih? Assalamualaikum, izin bertanya Pak Yai. Saya dari dari Nur sederhana. Bagaimana hukumnya sholat
Nanti ada penjelasannya bahwa salah satu syarat khutbah itu khotib memperdengarkan, artinya menyampaikan khutbahnya ini secara keras sehingga didengar. Jamaah itu dalam mazhab Syafi'i minimal 40. Lah yang 40 itu harus bisa mendengar. Kalau dia membalas WA sambil mendengar tidak ada masalah. Tapi kalau membalas WA terus istighol ya, konsentrasi ke WA-nya sama sekali nggak mendengarkan khutbah, berarti dia tidak mendengarkan. Kalau jumlah yang mendengarkan sudah 40 sudah sah. Jamaah MAJT berapa? 1000. Yang WA-nan 900. Tidak apa-apa. Khutbahnya sah, cuma dia kan tidak dapat fadilah khutbah. Kalau ada khutbah ya apa itu? Harus didengarkan. Kalau ada khotib wajib memperdengarkan, jamaah minimal 40 itu wajib mendengar. Itu nanti tapi belum sampai, ya nggak apa-apa lah. Syarat ingkang kaping 7 al muwalatu bainal khutbataini urfan. Al muwalatu nyambung. Waktune nyambung bainal khutbataini antara dua khutbah urfan secara uruf menurut kebiasaannya. Jadi jangan sampai ada antara khutbah satu dengan khutbah kedua itu terpisah sama sekali, tidak nyambung. Tapi prakteknya alhamdulillah nyambung karena hanya diselani dengan sholawat itu. Wa ba'duhum sebagian ulama qaddarahu bi raq'ataini khafifataini. Kira-kira mualahnya antara khutbah ula dengan tsaniyah itu 2 rakaat khafifataini, 2 rakaat sholat yang ringan. Falau tola al faslu ziyadatan an dzalika wajaba i'adatul khutbati. Falau tola lamun dawa lama al faslu pemisah antara dua khutbah, dawane sapiro ziyadatan lebih anzalika dari 2 rakaat khafifataini, maka wajaba i'adatul khutbati, wajib baleni khutbah. Jadi bisa jadi nggak sengaja ya, khutbah ula berhenti, lampu mati, pet, ya toh? Lalu mau khutbah kedua itu dia dilala nunggu uripe listrik, lampu. Wah ini ya mestinya jangan ya, mau lampu mati ya wes diseroknya tuh suarane. Resiko dari khotib. Ya resiko jadi khotib seperti itu ya. Kalau dia jadi khotib kok terus lama sekali khutbah keduanya, ini namanya tidak mualah. Yang ke-8, kayaknya masih lama ya. Al mualatu, mualah lagi. Kalau tadi bainal khutbatil ula wa khutbatil tsaniyah. Kalau ini mualah bainal khutbataini wa bainas sholat, antara dua khutbah dan sholat. Nah biasanya dalam prakteknya sudah bagus, karena begitu selesai doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat selesai, khotib turun, langsung muadzinnya melakukan iqomah, sehingga mualahnya terjaga. Demikian kita teruskan pada hari Senin yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.